Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasya Arfa dengan NIM 120210048, kelas PIAUD 4B dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 1202100067. Saya dari kelas PIAUD 4B dan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah dengan NIM 120210066, kelas PIAUD 4B dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Mira Carmela dengan NIM 12021000042, kelas 4B, kelompok 2. Halo, perkenalkan, nama saya Rahma Asri Ainyah dengan NIM 120210056. Saya kelompok 2. Perkenalkan, saya Salma Meira dengan NIM 12021000062 dari kelas 4B PIAUD kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Puspa Dwi Rahayu dengan NIM 12021000055. Di sini saya dari kelompok 2 Penjas. Perkenalkan, nama saya Rida Ilahi Nur Fauzia dengan NIM 121000059 dari kelas PIAUD 4B dan kelompok 2. Nama saya Siska Kurnia Dewi, NIM 12021000064. Saya dari kelas 4B, saya dari kelompok 2. Kehidupan di sebuah taman. Dahulu kala, di sebuah taman yang kecil, hiduplah sekumpulan ulat yang sedang berjalan sambil makan daun-daun, kelinci yang sedang berlari, dan juga beberapa bunga sepatu dan bunga mawar. Pada awalnya, mereka semua bersahabat. Sampai suatu hari, sekuntum bunga mawar bernama Orchid dengan sombongnya berkata, "Hei para ulat, jangan terus memakan daun kami." "Iya benar, lihat, daun-daun kami jadi rusak. Pergi kalian dari taman ini," sahut bunga mawar lainnya. Akhirnya, ulat pun pergi. Dan seketika itu, tiba-tiba ada angin kencang yang bertiup dan menggoyang-goyangkan daun dan bunga. Dan tidak sedikit yang berguguran. Ulat-ulat merasa sangat sedih. Mereka memang memakan daun-daun bunga di taman itu. Tetapi, jika mereka tidak makan, tentu mereka akan mati kelaparan. Akhirnya, dengan kerendahan hati, mereka berniat pergi dari taman itu. Namun, sekuntum bunga sepatu mencegahnya. "Hei, kalian jangan pergi," kata Rema si bunga sepatu kepada ulat. "Kalian boleh memakan daun kami para bunga sepatu di taman ini." "Benar, kami rela membagi daun kami kepada kalian," ucap bunga sepatu lainnya. Saat itu, ulat juga diberi nasihat oleh kumbang-kumbang yang sedang berterbangan supaya tidak pergi dari taman. Ulat sangat berterima kasih atas kebaikan bunga sepatu dan berkata, "Terima kasih kalian telah menolong kami." Akhirnya, di taman itu bunga mawarlah yang paling indah karena bunga daun mereka utuh. Terkadang, beberapa bunga mawar mengejek bunga sepatu yang daun-daunnya bolong akibat dimakan ulat. Mendengar ejekan itu, semut-semut berumunan langsung berjalan dengan hentakan yang kuat dan berkata, "Jangan sombong, nanti akan tahu akibatnya." Dan seraya menggigit mawar. Suatu ketika, seorang manusia mendatangi taman itu. Dia sangat senang, bunga mawarnya bagus. Tetapi, bunga mawar sedih karena diambil oleh manusia dan terpisah dari keluarganya dan berkata, "Aku hebat, bisa menanam bunga dengan bagus. Aku akan mengambil beberapa bunga di sini." "Oh tidak, bunga-bunga sepatu ini daunnya dimakan ulat. Aku ambil 5 bunga mawar ini saja, daunnya masih bagus." "Kami harus berterima kasih kepada kalian. Kalau daun kami tidak dimakan kalian, mungkin kami juga akan diambil oleh manusia seperti 5 bunga mawar itu." Di taman itu, kini hanya tersisa 5 bunga mawar.
mereka berlima takut akan diambil juga oleh manusia. Akhirnya, mereka menyadari kesombongannya dan berkata, "Kalian para ulat, kami mohon maafkanlah kesombongan kami. Kalian sekarang boleh memakan daun kami. Kami takut akan dicabuti dari tanah seperti kelima saudara kami." Akhirnya, ulat lega sambil menghirup napas panjang dan dihembuskan secara perlahan seraya berkata, "Sudah, tidak apa-apa, kamu akan tetap menjadi sahabatku." Orchid berkata, "Bukankah sesama makhluk hidup kita harus saling tolong-menolong?" Rena, si bunga sepatu, menjawab, "Iya benar, Kit. Bisa-bisa beberapa waktu ke depan, bunga-bunga di sini akan habis disabuti oleh manusia." Mendengar perkataan kedua bunga itu, ulat-ulat sangat terharu, dan seekor ulat menjadi bersemangat untuk berkata, "Terima kasih para bunga, kalian sangat baik kepada kami," teriak Hili sambil berkaca-kaca. "Kelak, kami akan membalas jasa kalian." Beberapa hari berlalu. Setelah ulat memakan daun-daun bunga mawar dan bunga sepatu, mereka bersepuluh berubah menjadi kepompong. Dalam beberapa minggu, kepompong itu menetas, dan ulat-ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Para bunga takjub melihat perubahan itu, dan salah satu dari mereka berkata, "Wah, kalian telah berubah wujud. Kalian kini bersayap dan indah sekali. Kalian bisa terbang dan tertiup mengikuti arah angin." "Terima kasih," kata Hili, yang kini telah menjadi kupu-kupu. "Sekarang, kami akan memenuhi janji kami akan membalas jasa kalian." 10 kupu-kupu itu menolong bunga menyebarkan benihnya. Mereka menggunakan kemampuan terbangnya untuk menyebarkan benih-benih bunga mawar dan bunga sepatu secara merata di taman itu. Bunga-bunga sangat berterima kasih kepada kupu-kupu. Kini, kupu-kupu tidak lagi mendapatkan daun dari bunga, tetapi madu yang sangat manis dan lebih enak daripada daun. Tetapi ketika akan menyebarkan bunga, kupu-kupu itu diganggu oleh burung karena saling berebutan menghisap madu. Akhirnya, segerombolan kupu-kupu menghempas-hempaskan sayapnya ke burung itu, dan dengan dibantu segerombolan semut merah, si burung pun terbang. Berkat pertolongan 10 kupu-kupu, beberapa minggu kemudian jumlah bunga di taman itu bertambah. Kini di taman itu terdapat ratusan bunga mawar dan juga bunga sepatu. Kehidupan di taman itu menjadi penuh dengan kebahagiaan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba seorang manusia kembali datang. Kelinci berlari untuk bersembunyi. Kumbang dan kupu-kupu terbang menjauh. Semut-semut bergelombolan bersembunyi di batang pohon. Dan seluruh penghuni taman itu pasrah jika ada bunga yang akan dicabuti oleh manusia itu. "Kenanglah taman ini meskipun kalian dicabut olehnya," teriak Orchid kepada seluruh bunga. Perkataan Orchid itu menguatkan hati para bunga untuk tetap kuat. Karena ketika mereka sudah siap menerima keadaan, manusia itu justru berkata, "Wah Tuhan, taman ini sangat indah sekali. Bunga-bunganya jauh lebih banyak dan sekarang ada kupu-kupu yang mengitarinya. Aku akan menjaga bunga-bunga ini." Sambil berjalan mengitari taman dengan menyirami bunga-bunga. Manusia itu kemudian pergi tanpa mencabut sekuntum bunga pun. Seluruh penghuni taman itu bersorak-sorai gembira, karena tidak ada yang terpisah. Mendengar sorak-sorai yang begitu meriah, Katak penasaran dan pergi ke taman itu. Si Katak ikut merasa senang, karena semua penghuni taman sedang berceria. Seluruh bunga mawar, bunga sepatu, dan kupu-kupu kini hidup bahagia. Sampai saat ini, itulah alasan mengapa kupu-kupu mau membantu menyebarkan benih bunga, yaitu untuk membalas jasa bunga yang telah memberi mereka daun. Akhirnya, kehidupan yang ada di taman bahagia. Tidak ada lagi kesombongan di antara mereka.
Semua menyadari kalau hidup itu saling membutuhkan dan tolong-menolong. Seketika itu, hujan pun tiba. Taman itu terlihat lebih indah, dan katak ikut meramaikan kebahagiaan di taman itu dengan suara khasnya. Sehari setelah hujan, bunga-bunga bermekaran. Kupu-kupu yang indah hinggap di atasnya. Burung-burung berkicau dengan merdunya. Semua penghuni taman ceria. Sang pemilik senang karena tamannya begitu indah dan senantiasa berkeliling di pagi dan sore hari untuk memberi pupuk ataupun menyirami tanaman itu.